Kita akan memulaikan ibadah kita malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf ada gangguan Zoom kita. Saya langsung pindahkan ke link Google Meet kita. Oke, terima kasih. Kita akan memulaikan ibadah kita malam hari ini. Saya mengajak teman-teman semua untuk mempersiapkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Mari kita katakan semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh terang. Mari kita katakan dari semula. Dari semula telah kau terapkan hidupku dalam tangan. Aku rencana indah bagi masa depan. Semua baik. Semua baik. Semua kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh terang hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh terang apa kau buat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh terang berarti kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Allah Bapa surga yang kami kenal nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami bisa bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami di Komsel 3B, berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan.
Kami berdoa ke dalam tangan-Mu Tuhan pada malam hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu hadir di tengah-tengah kami walaupun kami secara virtual Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menolong kami. Jaringan kami pergunakan, Engkau perlancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saya Diki akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hambanya malam hari ini. Mari kita katakan lingkupiku. Saat ada akan terbang bersama, Kau Raja atas tahta, ku kenal Kau di saat badai bergerak, akan terbang Kau Raja atas ku tenang Kau Kepada hambanya kami persilakan. Shalom, apakah suara saya cukup jelas? Sederhana, Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan, kami bisa bersekutu dan di malam hari ini kami rindu mendengarkan pesan firman-Mu kepada kami Tuhan lewat Alkitab yang Engkau titipkan kepada kami Tuhan Yesus sebagai kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami di masa-masa yang tidak pasti ini Tuhan, yang penuh ketidakpastian. Tapi kami percaya ada Allah kami yang pasti menolong kami, ada Allah kami yang pasti memegang erat tangan kami. Kami siap mendengarkan Engkau di malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, bahkan yang mendengarkannya. Semoga apa yang hamba sampaikan benar berasal dari Engkau Tuhan dan memberkati kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di malam hari ini kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Halo. Halo. Mungkin belum tahu saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Desti Ratnasari Halawa. Saya dari Nias Utara, mungkin teman-teman sering dengar Lahewa. Nah, itu tempat tinggal saya. Saya sekolah di STT Soteria Purwokerto, Jawa Tengah. Sekarang sedang ikatan dinas di gereja GBI Kebumen, Jawa Tengah. Salam kenal ya Kak Desti. Oh, salam kenal ya Jimmy. Thank you, dari Lumajang. Jimmy dari Lumajang, itu adik tingkat saya juga. Teman-teman semua, saya sangat senang di malam hari ini ya bisa berkumpul, bisa ngobrol bareng bersama dengan teman semua, walaupun melalui aplikasi Google Meeting ya, walaupun perencanaan sebelumnya kita mau bertemu lagi di kampus saya yang mentoring dia.
Dan puji Tuhan di tahun ini luar biasa dia yang jadi mentor, sungguh luar biasa. Dan sesuai yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa saya akan membawa tema tentang di malam hari ini tentang rencana ya. Setiap kita pasti punya rencana dalam hidup ini, benar enggak sih? Apalagi kita yang masih muda-muda ini, yang masih segar-segarnya, masih refresh, masih kuat tubuhnya, dan banyak hal-hal yang kita inginkan, banyak hal-hal yang kita harapkan, seperti tahun depan saya akan bekerja di bagian ini, tahun depan saya akan masuk kuliah, tahun depan bulan depan saya rencana mau nyicil mobil atau mau beli motor ini, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah, akan pastikah perencanaan itu terjadi? Pernah kita berpikir seperti itu, teman-teman? Atau mungkin di antara kita masih belum merencanakan sesuatu hal ya, yang ngalir aja, slow saja, itu juga tidak mungkin, karena hidup kita mudah diombang-ambingkan. Sekedar informasi bahwa beberapa perencanaan kadang gagal dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin saja kita hanya cukup membuat rencana tetapi tidak ada usaha, kita hanya bermalas-malasan. Seperti ada julukan kepada kita anak-anak muda di zaman ini, kita adalah katanya kaum rebahan, atau itu tidak termasuk sih mungkin di antara kita yang hadir di ruangan Google Meet di malam hari ini. Atau kita masih sibuk scroll status Facebook, scroll status WA, IG, termasuk diri saya, ini menegur diri saya sendiri ya. Puji Tuhan. Dan kita akan lebih bahas lagi, melanjutkan pembahasan ini tentang perencanaan, dan sebagai landasan firman Tuhan yang saya ambil yaitu dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sekali lagi, Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya bacakan untuk kita semua dan saya di teman-teman untuk bisa menyimaknya dalam hati. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Sungguh puji Tuhan, ini tidak perlu diparsing lagi ya teman-teman ya. Sudah jelas-jelas firman Tuhan mengatakan bahwa yang pertama, rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sudah tahu sejak kita di dalam kandungan. Bahkan sejak kita sebelum ada, dia sudah mempersiapkan rancangan-rancangan tersebut dalam hidup kita. Pasti setiap kita yang diizinkan lahir dalam hidup ini, pasti ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan yang sudah siapkan. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sedikit pun tidak pernah Tuhan menginginkan kita hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan selalu berjanji bahwa kita pasti ada hari depan yang penuh harapan. Itu adalah iman kita. Sungguh luar biasa teman-teman ya. Dan kalau kita melihat dalam kamus besar KBBI, apa itu sebenarnya sih rencana itu seperti apa? Maka saya menemukan bahwa rencana itu adalah daftar kegiatan kita sekarang dan mungkin sudah besok yang terus kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan dalam kehidupan kita. Tentunya setiap kita punya tujuan, ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita punya sesuatu yang kita impikan, kita punya cita-cita. Makanya kenapa kita harus rela sekolah, harus mau sekolah, karena kita ada sesuatu yang harus kita capai dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membagi rencana itu ya. Ada rencana jangka pendek dan ada rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek ini adalah bisa ditandai dengan waktu yang pendek, teman-teman.
Dan efek yang kita dapatkan dari rencana kita yang pendek ini adalah mungkin hanya sementara. Contoh, kita mau refreshing, misalnya kan, mau ke pantai Ancol atau mau ke manakah untuk merefreshingkan diri kita lah. Pasti kita ada rencana, oh ya minggu depan saya akan ke Bali, gitu kan, contoh. Dan dalam mempersiapkan rencana itu kita perlu melakukan berbagai banyak hal, ya. Perlu kita siapkan. Kita rencana mau renang, pasti kita siapkan pakaian ganti kita siapkan makanan kita, dan sedikit uang jajan untuk menolong supaya apa? Supaya refreshing kita nanti di sana akan kita nikmati dengan maksimal. Tetapi hasil dari refreshing kita itu paling tidak kita hanya merasakan happy sementara. Namun setelah itu kita kembali lagi dengan dunia kita yang lama lagi, misalnya kita tetap kuliah, belajar lagi, dan perasaan itu lagi happy itu mungkin cuma hanya pada saat itu namanya hanya sementara. Tapi walaupun itu hanya sementara, kita tetap mempersiapkannya dengan maksimal, teman-teman. Apalagi dengan rencana yang namanya rencana jangka panjang. Haleluya. Rencana jangka panjang dalam kehidupan kita yang pastinya akan kita lalui ya sebagai anak-anak muda, yaitu untuk mendapatkan apa? Karir yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang akan kita kerjakan mungkin dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya kita akan tetap bekerja, misalnya contoh saya mau seperti saya pendeta begitu ya, sekolah pendeta, saya rela sekolah pendeta dan saya rencana mau jadi pendeta, dan itu akan menjadi profesi saya sepanjang hidup saya, dan efeknya apa? Akan selamanya ada efek dalam kehidupan saya, ada efeknya dalam kehidupan keluarga saya, suami saya, kalau ada anak-anak saya, nanti akan ada efeknya sepanjang hidup kita lah. Intinya itulah rencana dari setiap jangka panjang yang kita siapkan mulai dari saat ini sebagai anak-anak muda. Yuk, jangan malas-malasan, kita persiapkan diri kita baik-baik ya. Kita yang kuliah tetap semangat kuliahnya, yang lagi ngerjakan proposal, skripsi, maupun yang sedang dalam praktek, yang mungkin hampir-hampir putus asa, yuk tetap semangat dalam memperjuangkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena akan ada efeknya. Ya, apa? Saya ingat banget dengan seorang guru saya pada waktu saya masih SMA, dia mengatakan, apa yang kamu kerjakan hari ini? Itu saya ingat tahun 2014 kalau nggak salah ya, saya kelas 11 SMA. Dia bilang, apa yang kamu kerjakan hari ini, apa yang kamu usahakan hari ini, akan kamu tuai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Andaikan saja saya waktu itu saya masih malas-malasan, mungkin kita tidak bisa bertemu teman-teman, walaupun di aplikasi Google Meeting ini, mungkin karena saya tidak mau belajar. Bahkan saya tidak kenal apa aplikasi yang baru yang sudah disediain oleh orang-orang yang luar biasa di luar sana ya, untuk membantu kita. Puji Tuhan. Nah, itu di situ kita menemukan bahwa setiap perencanaan, apalagi rencana jangka panjang, itu harus benar-benar kita siapkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh usaha. Tetapi ada kalanya teman-teman, rancangan kita, apa yang kita cita-citakan, terkadang kita tidak bisa mendapatkan hasilnya juga. Ya, saya juga lihat ya, kita bisa lihat orang-orang di sekitar kita. Dulu cita-citanya ini, dia sudah berjuang ini, tetapi hasilnya apa? Dia malah ke profesi yang lain. Benarkah? Apalagi hamba-hamba Tuhan ya. Saya lihat di antara kita banyak hamba-hamba Tuhan di sini, lebih kalau misalnya sudah selesai kuliah kependetaan, kita mudah itu cenderung ya untuk mungkin pada bisnis atau jualan atau hal lain, sehingga pelayanan kita yang sudah kita, nah
Secara umum ada banyak rencana kita yang mungkin gagal, salah satunya karena kita tidak punya usaha. Kita lebih condong dengan rencana kita yang lain. Yang kedua, karena di dalam perencanaan kita itu kita tidak melibatkan Tuhan. Dalam setiap rencana kita hanya mengandalkan kekuatan kita hanya mengandalkan kepintaran, kekayaan yang kita miliki. Apakah kita tidak sadar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih dan Allah yang selalu setia, saudara-saudara. Bahkan Ia selalu menanti kita ini untuk kembali setia kepadanya ya. Dia udah duluan setia, dia udah duluan mengasihi kita, tetapi terkadang kita anak-anaknya ini kita meninggalkan kasih setianya si Allah kita yang sungguh luar biasa ini. Nah, dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 di situ mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, di situ Yusuf aja sama seperti kita juga. Pastinya kita selalu mendapatkan kasih setianya Tuhan. Cuman saja terkadang kita selalu lupa begitu. Terbayang nggak teman-teman? Misalnya ada sepasang kekasih. Nah, si laki-lakinya itu, misalnya cowoknya sudah sangat setia, sudah sangat mengasihi gitu ya. Nah, mungkin karena ada sesuatu hal, si ceweknya malah tidak menghargai kasih setia yang diberikan oleh cowoknya itu. Dia malah putusin gitu ya tanpa ada alasan gitu. Nah itu contohnya kan, kalau misalnya ada orang yang dia udah tulus banget mengasihi, udah tulus banget dalam kasih setianya, tetapi pihak yang lain malah tidak menghargai kasih kesetiaan itu. Apalagi hubungan yang mungkin sudah dibangun dalam 2-3 tahun, enak banget ya langsung diputusin tanpa ada alasan gitu. Padahal perjuangan itu, apalagi kesetiaannya sudah tulus, dia udah artinya dia udah berjuang, dia nggak selingkuh gitu kan. Tapi tiba-tiba aja si ceweknya enak banget dia tinggalin, dia nggak ingat perjuangan si cowok ini. Akhirnya si cowoknya cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan itu diri saya, teman-teman. Saya ditegur sendiri oleh firman Tuhan di malam hari ini, karena beberapa hari yang lalu saya sendiri melakukan ini. Jadi Tuhan melalui kisah hubungan asmara saya dengan pacar saya ini, di situ saya diingatkan kenapa ternyata Tuhan itu seperti itu. Benar gak sih teman-teman? Terkadang kita sebagai anak-anaknya itu meninggalkan, tidak menghargai kasih setia seorang Bapa yang selalu menyertai, yang selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah tidur, dia selalu melihat kita. Dan di situ saya diingatkan, luar biasa, puji Tuhan. Jadi di dalam hubungan, mungkin kita yang mungkin ada yang punya pacar di malam hari ini, saya juga memberitahu bahwa dalam hubungan itu membuat kita semakin sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ya, bukan membuat kita semakin egois, tapi itu juga malah menumbuhkan iman kita. Bukan hanya nafsu doang, tapi lebih dari itu iman kita karena di situ kita terdapat ada gesekan-gesekan, dan justru di dalam gesekan itu membuat kita semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam mencintai Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya lanjutkan. Jadi intinya tadi itu bahwa di dalam perencanaan kita mesti melibatkan Allah kita yang sungguh sangat setia dalam kehidupan kita, dan sehingga supaya setiap perencanaan itu kita selalu mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri kita sendiri. Selanjutnya, kenapa rencana kita ini tidak berhasil? Yang ketiga, karena mungkin rencana kita itu terlalu egois atau mementingkan diri sendiri. Misalnya nih,
kita punya cita-cita, masing-masing punya cita-cita ya. Saya punya harapan. Saya harapannya ke depan saya mau menjadi dokter. Benar nggak? Saya mau menjadi dokter untuk apa? Untuk supaya keuangan saya meningkat gitu ya. Supaya saya menjadi kaya dan saya dipuji orang gitu ya. Dan itu terlalu egois. Ya. Sebenarnya tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita punya kemampuan, kita punya bakat itu atau cita-cita yang sudah kita inginkan itu sebenarnya hanya untuk memuliakan Tuhan ya. Kita bisa memakai cita-cita itu, pekerjaan kita untuk membantu sesama kita, untuk membangun sesama kita, dan mereka terberkati dan mereka melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kenapa rencana kita kadang tidak bisa terwujud? Karena mungkin saja rencana itu bukan yang terbaik untuk kita. Seperti Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, percayalah setiap kita diciptakan dengan memiliki tujuan. Percayalah teman-teman bahwa kita pasti kita dipersiapkan dengan rencana yang Tuhan sudah persiapkan. Jangan merasa minder kalau hari-hari ini kita masih belum menemukan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Coba bergumul di dalam setiap doa, tanya sama Tuhan, dan percayalah bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang bernilai, orang-orang yang berharga di mata Tuhan ya. Dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rencana yang terbaik, yang jauh dari yang kita tidak pernah pikirkan gitu. Jadi untuk itu teman-teman, selama kita mencapai tujuan hidup kita yang mungkin hari-hari ini masih abu-abu, masih belum menemukan, atau masih kita berjuang, kita harus tetap semangat, harus tetap berusaha dan memakai segala kekuatan yang Tuhan berikan, memakai segala keberanian yang Tuhan berikan, dan juga banyak-banyak bersabar, banyak-banyak bersyukur. Pasti percayalah bahwa rencana Tuhan tidak ada yang buruk yang Ia berikan. Yang penting kita sudah sungguh-sungguh berusaha dan mengandalkan Tuhan, dan jangan pernah takut menggapai cita-cita Anda, karena Nick Vujicic mengatakan bahwa ketakutan adalah kecacatan terbesar dalam diri setiap orang. Ketika kita sudah mulai takut, maka kita sudah tidak ada daya lagi, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi yang sebenarnya kita bisa melakukan. Dan apa saja yang bisa mungkin kita kerjakan, hal-hal yang membangun, misalnya di hari-hari ini bisa buat konten YouTube yang membangun, TikTok, atau jualan apa yang kita kerjakan. Kalau misalnya keuangan kita masih kurang, saya senang banget lihat si Brother Triaman ya. Wah, luar biasa dalam konten-konten yang dia berikan, dan membangun juga ya, membangun orang-orang, dia memakai segala aplikasi-aplikasi yang ada untuk memberkati setiap orang yang ada di dunia maya. Luar biasa, puji Tuhan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, bahwa setiap kita pasti punya rancangan yang Tuhan sudah siapkan, dan marilah kita menemukan rencana Tuhan itu dalam hidup kita dengan terus mengandalkan Dia. Terima kasih. Apakah kita tutup dalam doa atau bagaimana, Pak Brother? Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan Engkau di malam hari ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, sungguh luar biasa dalam Engkau dalam kehidupan kami. Engkau menjadikan kami sampai hari ini Tuhan Yesus, mempersiapkan kami untuk rancangan-rancangan yang Tuhan sudah siapkan Tuhan, yang terbaik, rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk menemukan rancangan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Pakai kami Tuhan untuk memuliakan Engkau, untuk
menjadi berkat buat sesama kami Tuhan, dan bukan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. 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 Haleluya. Luar biasa ya. Sungguh luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Rencana Tuhan. Haleluya. Bahwa kita yakin teman-teman bahwa rencana manusia tidak dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan sungguh luar biasa teman-teman. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hambanya malam hari ini, sangat luar biasa lah ya. Sangat luar biasa memberkati setiap kehidupan kita. Kadang-kadang dalam rencana kita nggak sesuai yang kita harapkan. Dan di situ kita ada yang menyalahkan diri sendiri dan banyak hal. Tapi malam hari ini gagal, coba lagi. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Haleluya. Oke teman-teman, kita masuk dalam doa syafaat. Untuk teman-teman bisa menulis di kolom chat. Namun sebelumnya kita nyanyi dulu ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini, rencana Tuhan. Kita mau bernyanyi, sekalian teman-teman menulis pokok-pokok doa di kolom chat atau bisa langsung disampaikan nanti. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Bahwa rencana Tuhan adalah rencana indah bagi kehidupan kita. Sungguh indah rencanamu Tuhan. Sungguh indah rencanamu Tuhan. Sungguh agung rencanamu Tuhan. Semua dipakainya kebaikanmu Bapa. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semuanya tertulis, pasti digenapi. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sungguh indah rencanamu Tuhan. Sungguh indah rencanamu Tuhan. Sungguh agung rencanamu Tuhan. Semua dipakainya untuk kebaikanmu Bapa. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semuanya tertulis, pasti digenapi. Haleluya. Saya serahkan kepada yang membawa doa syafaat. Silakan Bang Pentakosta. Oke, shalom, selamat malam. Terima kasih sharingnya. Iya. Baik, pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa untuk bangsa. Mari kita berdoa untuk segala kegiatan di tengah-tengah bangsa ini.
COVID-19, keluarga, bahkan gereja-gereja yang ada. Ini ada beberapa yang diminta dukungan doa, ada dari Kak Desti Halawa. Kita berdoa untuk kakak adiknya yang sedang mengerjakan proposal. Baik, kalau tidak ada lagi, langsung aja kita bersama-sama berdoa dimanapun kita berada. Kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hormat bagimu Bapa, untuk segala kebaikan kemurahan yang boleh Engkau berikan kepada kami anak-anakmu, anak-anak muda-mudi sampai pada malam ini. Dan Engkau mengumpulkan kami Tuhan bukan karena suatu kebetulan, tetapi rencana Tuhan luar biasa indah di dalam hidup kami. Jikalau kami boleh menginjak di awal bulan tanggal muda ini di bulan September ini Tuhan, itu bukan karena rencana kami, tapi rencana Tuhan untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat malam ini yang boleh Tuhan perdengarkan kepada kami sabda Tuhan yang menjadi renungan hidup kami lewat hamba-Mu ya Bapa. Dan biarlah apa yang telah kami dengar, biarlah itu tidak hanya kami dengar begitu saja, tapi kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, nikmat di dalam kehidupan kami. Bapa, terus pakai hamba-Mu, berkati terus keluarga hamba-Mu Tuhan untuk tetap menjadi saksi Tuhan dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka. Lebih-lebih Tuhan dalam setiap rencana demi rencana untuk mencapai masa depan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menaruhkan hikmat dan tujuan yang indah di dalam hidup mereka. Bapak kami yang baik, terima kasih untuk kami juga semua anak-anak-Mu di tempat di malam ini Bapak. Dan dimanapun tempat kami berada, kami percaya bahwa ada masa depan kami yang indah. Bahkan ada harapan yang indah bagi kami, seperti di mana bangsa Yehuda telah Tuhan tawan di Babel. Tapi kami tahu ada suatu rencana Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh makin hari percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Ya Bapak, terima kasih juga untuk kami berdoa buat bangsa negeri yang kami cintai ini, tanah air yang kami injak ini Bapa. Kami mau berdoa biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan bangsa ini. Kami mengucapkan doa berkat untuk bangsa kami ini. Berkati Bapak Presiden beserta Wakil Presiden Muhammad Amin ya Bapak. Terus berkati hamba para pemerintah yang ada, jajaran-jajaran yang ada, menteri, bahkan beberapa kabinet yang ada Tuhan. Tuhan terus berkati mereka. Kami percaya setiap para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa ini, kami percaya itu adalah pilihan Tuhan, itu adalah utusan Tuhan. Dan kami mau Tuhan biarlah lewat setiap kepemimpinan mereka, kedamaian, kesejahteraan yang kami butuhkan di tengah bangsa kami ini terjadi lewat para setiap pemimpin-pemimpin kami yang sungguh mau melayani. Biarlah setiap pelayanan hidup mereka Tuhan bukan sekedar jabatan, tetapi mau melayani. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa buat COVID-19 Tuhan yang masih merajalela di berbagai tempat, daerah dimanapun. Kami mau Tuhan biarlah Engkau lenyapkan di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami rindu Tuhan menghidupkan hidup kami Tuhan seperti semula. Kami mau hidup kami Tuhan makin hari dekat dengan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, COVID-19 ini Tuhan bukanlah suatu ketakutan bagi kami, tapi kami mau untuk tetap giat mengambil bagian melayani Tuhan, mengerjakan visi misi Tuhan di dalam kehidupan kami. Mereka yang mengalami sakit, terpapar, yang isoma, bahkan yang ada di rumah sakit, Tuhan jamah tahirkan mereka di dalam nama Tuhan. Biarlah kuasa darah Tuhan yang selalu menyembuhkan setiap hidup mereka, dan bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan setiap hidup mereka. Berkati setiap keluarga mereka yang boleh mengalami tekanan batin, tekanan ekonomi oleh karena penyakit berbagai hal. Tuhan, kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan yang ada dalam hidup mereka. Bapak, juga hamba-Mu berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan ada kekuatan Tuhan, berikan hikmat, marifat daripada Tuhan, sehingga Tuhan mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengantarkan Injil Tuhan lewat kehidupan mereka Bapa, dan mereka dapat menjadi contoh teladan di tengah-tengah umat Tuhan, bahkan di tengah-tengah jemaat. Berkati setiap gereja-gereja yang berdiri di tengah bangsa kami ini Bapa, bahkan terutama yang ada di Nias Bapa. Kami berdoa Tuhan sembuhkan keadaan Nias, pulihkan
keadaan Nias kami ya Bapa. Kami mau sehingga Nias kami boleh menjadi teladan contoh untuk mengenal pribadi Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati setiap kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga apapun yang boleh pembangunan dikerjakan di tengah-tengah jemaah-jemaah Tuhan boleh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya Tuhan kami juga, Ayo teman-teman semuanya. Pastinya semuanya pasti diberkati malam hari ini ya. Pasti diberkati malam hari ini. Teman-teman silakan mau menanggapi kesaksian, saya persilakan. Shalom Bang Triaman. Silakan Bang. Biar enggak sepi aja ini. Bang, Terima kasih. Iya. Terima kasih sharingnya siapa, Kak Desti Halawa. Oh ya, tadi lupa ya mengucapkan apa doa untuk dukungan doa untuk adik kakak tadi. Nanti kita doa pribadi aja. Soalnya udah hilang tadi di mic udah hilang tiba-tiba. Ya, saya lihat di kitab Nabi Yeremia ini ya bertujuan ini surah Yeremia udah jelas. Ini surahnya yang dikirimnya di Yehuda. Jadi dimana pada saat itu orang Yehuda mengalami tekanan, mereka ditawan di tanah Babel. Jadi saya lihat di sini tadi seperti yang kakak sampaikan tadi bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu semua ada rencananya Tuhan. Dan bukan hanya itu, saat kita tidak punya harapan, tidak mengerti harapan dan rencana itu, Tuhan sudah sediakan. Terambil tadi di ayatnya yang ke 11 tadi yang di bawahnya itu, untuk sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan di situ juga ditekankan bahwa ada masa depan dan harapan yang sangat ada ya yang namanya harapan yang penuh. Jadi saya dalam diri saya dalam melayani ini, karena ini lagi praktek ya, jadi kadang-kadang saya gimana ya caranya, kita kan ini udah merasa dewasa ini ya mungkin pelayanan juga enggak, walaupun udah dewasa, berbagai pelayanan juga enggak semua kita tahu karena kita masih belajar apalagi praktek. Tapi kadang-kadang ada aja tekanan, ada aja persoalan yang mungkin di luar pengetahuan kita, di luar setahu kita, selalu melintasi setiap kita. Tapi jujur, kalau saya sedang mengalami namanya persoalan, apalagi tekanan di dalam pelayanan, kadang-kadang saya terbawa jenuh, kadang-kadang saya bosan sendiri, saya pengen diam dan terus nggak mau ngapain. Kenapa? Karena kita itu sepertinya kita itu diberi tekanan itu kayak difitnah, jadi kita tidak tahu apa-apa istilahnya kan. Jadi kadang-kadang lebih mengalami kejenuhan di dalam melayani. Kadang-kadang sampai berpikir begini, kalau tujuan saya melayani di sini mengalami tekanan, tujuan saya mengalami pelayanan di sini, praktik di sini mengalami persoalan, artinya apa lah, coba gitu ya. Menurut kakak gimana? Iya. Sebenarnya bukan hanya saudara Pentakosta aja ya yang mengalami seperti itu. Saya juga sedang dalam situasi yang sama. Saya sedang praktek, saya ada di dalam gereja, pelayanan, bertemu dengan jemaat, berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan, gembala kita, dan memang ada berbagai goncangan-goncangan yang kita harus lewati. Misalnya seperti di fitnah juga, atau digosipin ya. Saya sendiri juga mengalami, saya digosipin, saya dengar sih jauh-jauh, tapi kesannya gini, kenapa nggak panggil aja saya gitu loh, ngomong aja tetap mata aja, kenapa sih? Saya juga kadang kesel seperti itu. Dan tetapi tanggapan saya, kita boleh aja
kesal, agak bosan, tapi jangan berlarut-larut gitu ya. Mungkin secara manusia ya wajar seperti itu, tapi jangan sampai itu menguasai kehidupan kita. Kita perlu ingat lagi pelayanannya Tuhan Yesus ya. Pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan yang kita alami itu sangat sedikit ya jika dibandingkan dengan pelayanannya Tuhan Yesus ya. Yang dia alami, dia diludahi, dia dicaci maki, bahkan dia dipukuli sampai mati di kayu salib. Bahkan murid-muridnya pun ada yang akhir hidupnya sampai disalib terbalik, kepalanya digoreng, luar biasa. Tetapi di situ kita belajar bahwa mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap semangat, mereka tetap memuji Tuhan. Petrus yang sedang dipenjara pada saat itu, dia masih tepuk tangan gitu di penjara, puji Tuhan, luar biasa. Itu yang selalu mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa ada para pendahulu kita, ada para rasul, bahkan pemimpin hidup kita ini pun yang sudah duluan mengalami daripada kita. Siapakah kita ini? Tidak jauh lebih baik ya, mereka jauh lebih luar biasa dalam pelayanan, tapi mereka tetap semangat karena kenapa? Yang kita layani adalah bukan gembala kita, yang kita layani adalah bukan hanya jemaat kita, tapi yang kita layani adalah Tuhan kita yang sungguh luar biasa, Allah kita yang hebat, Raja di atas segala raja, Allah kita yang selalu setia membimbing, yang selalu menyertai kehidupan kita. Itulah yang kita layani, dan setiap kita yang mengerjakan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan sudah sediakan buah, sediakan hasil, sediakan upah yang sungguh luar biasa, yang jauh lebih indah, yang tidak pernah kita pikirkan. Percayalah, setiap pelayanan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan sudah sediakan upah yang luar biasa. Jangan kita putus asa. Mungkin boleh kita sedikit ya, wajar lah kalau kadang kita lupa, jatuh sebentar, tapi jangan sampai berlarut-larut ya. Tetapi kita bangkit lagi, tetap semangat pelayanan, bro. Haleluya. Jaina. Oke, terima kasih Bang Pentakosta sama Kak Desti yang sudah berkolaborasi dengan hal itu ya. Berkolaborasi tentang tantangan dalam pelayanan. Pasti kita semua pasti dalam pelayanan banyak tantangan ya. Tapi rencana Tuhan pasti indah pada waktunya, teman-teman. Oke, dari tadi aku lihat ini Karyang. Halo Karyang. Itu adanya saudara Irman. Karyang. Riang hati dulu. Katri itu adanya Kak Irman. Lupa tadi Oh. kita doakan. Karena Kak Pentakosta cepat-cepat, makanya nggak sempat. Oke. Silakan Bang Jimin. Aku bisa ini enggak nambah sedikit, bukan nambah. Silakan Bang. Sering-sering aja sih. Sebelumnya makasih ya buat Kak Desti yang udah bawakan renungan di malam hari ini. Saya cukup terberkati sih dengan renungannya Kak Desti ya tentang perencanaan. Waktu dibilang perencanaan, saya ingat salah satu toko ya, namanya Bob Sadino, siapa itu? Aku udah lupa nama lengkapnya. Dia bilang kayak gini, terkadang dalam hidup itu nggak perlu butuh perencanaan. Dan mungkin kalau kita yang sensi dengan kata-kata seperti itu, mungkin kita anggap ya, buat apa kita hidup kalau kita nggak punya perencanaan gitu. Ternyata dengan Bob Sadino ini ngomong bahwa terkadang dalam hidup ini kita nggak perlu butuh perencanaan, tapi tujuan itu bisa tercapai, bahkan ada hasilnya. Dia contohin misalnya kayak gini. Misalnya dia pulang dari Amerika nih, misalnya dia pulang dari luar negeri lah. Misalnya Bob Sadino ini
jalan-jalan ke luar negeri, terus dia balik. Tiba-tiba ketemulah telur, misalnya telur. Telur, terus dia eh, jual telur itu, terus menghasilkan. Nah, itu kan tanpa tujuan. Dia hanya melihat barang, bukan tanpa tujuan, tapi tanpa perencanaan. Nah, dia cuma lihat sesuatu, terus menghasilkan. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang dalam itu menjadi kaya. Contohnya bahwa dia ketika dia jalan-jalan ke luar negeri, terus baliknya ke Indonesia, terus ketemu telur. Nah, dia tiba-tiba seketika itu dia kepikiran untuk jual telur. Untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Jadi dia udah nggak perlu lagi punya rencana buat baca buku tentang kesuksesan, baca buku tentang bagaimana memanage waktu. Dia udah nggak perlu baca buku lagi. Karena itu tadi kan, masa kita jual telur kita harus baca buku bagaimana cara untuk sukses, ya kan? Kan ya udah jelas cuma jual aja terus dapat uangnya. Ya kayak gitu. Nah, tapi berbeda dengan kita yang dengan kita atau kan iya dengan kita yang orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa ternyata semua itu udah direncanakan, udah dari sononya, udah ada rencananya. Ya, cuman kadang-kadang kita buat buat rencana ya itu ya, kadang yang nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, tapi ternyata sekali-kali lagi kita ternyata punya kehendak bebas, ya enggak? Kita punya kehendak bebas. Ternyata rencana Tuhan itu misalnya ke saya itu ke A, itu rencana Tuhan saya ke A. Nah, tapi ternyata saya punya kehendak bebas loh. Saya punya kehendak untuk memilih saya ke B. Nah, makanya kadang-kadang kita punya rencana itu, kadang-kadang apalagi kita udah libatkan Tuhan, kita udah libatkan. Misalnya Tuhan pengen kita ke A. Nah, dari seiring jalannya waktu ternyata kita semakin ke B, ke B, ke B. Nah, dan kita berharap ini ternyata ini rencana Tuhan buat saya, tapi ternyata rencana Tuhan itu lain. Saya rencana Tuhan di A, kita di B. Nah, semakin hari kita belum mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ternyata rencana kita ini kita pikir oh mungkin ini dari Tuhan. Tapi ujung-ujungnya ketika rencana kita gagal atau nggak sesuai, kita kok Tuhan kayak gini ya, kok rencana aku nggak sesuai ya. Lagi-lagi ternyata dari awal, kalau kita lihat dari awal, ternyata kehendak kita lah ya yang memilih bahwa kita ke B, bukan ke A. Nah, lagi-lagi ternyata dalam setiap rencana kita perlu yang namanya rencana yang kita buat itu tanya lagi dengan rencananya, apakah rencana yang saya buat ini berdasarkan dengan kehendak Allah apa tidak, gitu. Ya, sekalipun ada kehendak kita perlu yang namanya kehendak Allah juga, ya enggak? Karena kehendak kita dengan kehendak Allah itu memang berbeda, tapi kehendak kita itu kan juga diciptakan oleh Allah, dan Allah sangat hargai kehendak kita. Makanya kenapa kita kadang rencana kita gagal, atau padahal Tuhan udah tahu. Kita Malaysia juga Tuhan udah tahu. Lagi-lagi itu ternyata Tuhan sangat menghargai namanya kehendak bebas kita, dan bahkan Tuhan tidak pernah menghalangi kehendak bebas kita. Kalau misalnya Tuhan menghalangi kehendak bebas kita, mungkin saat ini kita masih bisa ketemu sama kayak nenek moyang kita itu Adam dan Hawa, iya enggak? Kalau misalnya Tuhan itu kayak bisa mengontrol kehendak bebas, mungkin saat ini kita masih bisa ketemu itu Adam dan Hawa, mungkin kita masih bisa lihat. Ya, cuman karena Tuhan sangat menghargai kehendak bebas kita, makanya walaupun Tuhan Tuhan sudah merencanakan dalam kehidupan kita, tapi ternyata kita punya kehendak bebas yang memang Tuhan sangat menghargai, dan wajar saja kalau misalnya rencana kita nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, karena itu memang menurut Tuhan itu bukan yang terbaik buat kita. Cuman kita aja menurut kita itu terbaik, the best lah pokoknya buat kita. Tapi ternyata balik lagi kepada Tuhan, karena kita aja yang buat rencana, tapi yang memutuskan itu kan Tuhan. Emangnya yang buat sesuatu itu jadi nyata itu kan Tuhan, bukan kita. Kita hanya buat rencana. Ya, jadi jangan kita berpikir, jadi jangan kita berkecil hati ketika rencana kita itu gagal. Ya, walaupun kita udah susah payah, ya keringat kita juga udah keluar, bahkan kita udah capek,
tapi kita bangkit lagi, tapi nggak ada hasilnya lagi. Nah, kita jangan berkecil hati karena itu bukan yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Mungkin dari aku itu saja. Thank you teman-teman semua. Dari tadi saya ngomong, saya mungkin belum memperkenalkan diri saya ya. Saya coba memperkenalkan diri saya. Nama saya Jimmy. Saya dari Maluku, bukan dari Nias. Halo Calon Kakak Nias. Jimmy, bukan Paco ya? Saya dari Maluku, dan saya tahun 2018 saya kerja di Suteria, Purwokerto di Jawa Tengah. Mungkin ada teman-teman saya sini juga, Kak Desti, itu kakak tingkat saya. Oh ya, Teman saya Kak Dian, ada Yuka Yasni, ada Kak Vivi, terus siapa-siapa lagi nih aku nggak tahu. Dan itu teman-teman saya semua. Saya dari Maluku. Mungkin cuma saya sendiri dari Maluku. Terima kasih teman-teman semua. Calon Nias ya. Salam kenal ya Kak Jimmy, mudah-mudahan calon Nias ya. Haleluya, amin. Terima kasih Bang Jimin. Ya, sebenarnya saya sudah tahu ya Bang Jimmy ini. Tapi mungkin teman-teman belum tahu lah ya. Bang Jimmy ini ya. Ada juga kakak tingkat saya kemarin yang sudah wisuda yang baru merintis di Maluku. Di Maluku udah merintis ada gereja dengan pelan-pelan ada 7 keluarga, 13 keluarga. Istilah berlipat-lipat lah, tapi ya kita berdoa aja semoga di sana banyak jiwa jadi dimenangkan. Juga di Nias sedang perintisan juga dari teman saya, kakak tingkat saya. Oke, teman-teman, karena waktu kita yang membatasi kita, kita langsung mungkin ada ini terakhir ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang baru join, bisa memperkenalkan diri, silakan. Tanpa saya sebut satu persatu siapa yang baru-baru. Silakan, mungkin ya, silakan Bang Alius. Shalom, selamat malam semuanya. Salam. Shalom, hambanya yang luar biasa. Salam kenal, saya perkenalkan nama saya Alius Halawa. Saya tinggal di Cimahi, Kota Bandung. Terima kasih Halo buat Badung. yang melayani malam hari ini, terutama kami pujian dan juga hambanya yang menyampaikan Tuhan, dan juga yang doa syafaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih perkenalannya Bang Alius. Selamat bergabung ya di grup Komsel kita. Kayaknya aku lihat ada sih yang semarga ini. Yang menyampaikan firman Tuhan tadi, Bro. Kak Destia Lawa. Iya, makanya saya sapa tadi, halo Marga. Dari Nanti- mana, Bro? Halo, dari mana? Kalau dari Gido, Oh gitu. Saya aslinya sebenarnya halau dari Moi sih, cuman kita sudah transmigrasi ke Nias Utara Lahewa. Perpindahan penduduk ya. Iya, berpindah penduduk. Oke. Udah lama Terima di kasih. Oke. Mungkin ada lagi. Ini yang aku lihat ini baru-baru ini sih Kakak Riang Hatin Duru ini. Silakan Kak mau perkenalkan diri. Lucu banget. Nggak kedengar suaranya, Riang. Suaranya tidak terdengaran, Kakak. Nggak terdengaran, Kak. Mungkin minta tolong cabut dulu handsetnya. Masih terdengar? Oh, terdengar di situ. Baru. Oke. Baru terdengarkan Bang Jainal. Ya, perkenalkan nama saya Riang Hati, biasa dipanggil Riang. Alamat Nias. Nggak dipanggil hati apa? Nias Oke. Selatan, Gomo ya. Oke, demikian perkenalan saya. Baik, terima kasih. Kak Riaman, waduh tuh baik. Terima kasih perkenalannya, Kak. Salam kenal, selamat bergabung di Komsel kita. Oke, teman-teman.
Mungkin itu aja yang baru saya lihat. Ini semua saudara-saudara jemaat-jemaat yang setia di Komsel 3B berakar, bertumbuh dan berbuah. Amin. Katriaman, Oke, Katri, ya, nanti yang doa penutup mohon kita doakan. Ini si Riang Hatinduru ini sebenarnya ini ponakan saya. Tadi saya mau bilang shalom deh, gimana kabarmu? Katanya shalom. Aku bilang kita mau VC sharing-sharing. Katanya kalau VC nggak mau, kalau ibadah oke. Dia makanya dia ikut ini. Ada lagi silakan teman-teman. Masih adakah yang baru pertama gabung? Kalau kayak seni mah udah kenal aku itu. Kalau kayak seni sih udah selalu berada di FB ini. Ada yang baru bergabung? Mungkin nggak ada lagi. Oke teman-teman. Saat ini kita mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya saya kasih pengumuman dulu ya teman-teman. Haleluya. Kita sukacita ya, rencana Tuhan luar biasa. Haleluya. Teman-teman, malam hari ini saya kasih pengumuman. Mungkin nanti saya ingatkan lagi untuk perlombaan di PPNB kita. Ini dia. Perlombaan di PPNB untuk perayaan ulang tahun tanggal 3. Kalau saya 3 Oktober. Jatuhnya 3 Oktober untuk perayaan, sementara ulang tahunnya tanggal 30 September. Ada perlombaan renungan renungan sampai saya lupa ya 3 menit ya 5 menit 5 menit. Kemudian vokal solo. Ini saya lihat ini talenta di Komsel saya ini vokal solo semuanya. Haleluya. Silakan mendaftar di Komsel kita. Udah ada satu yang sudah mendaftar ke saya dan saya sudah sampaikan sini nih kan ini. Ya mungkin Kak Desti nanti ikut khotbah lah ya, kayak seni vokal solo dan semuanya lah nggak terkecuali. Bang Agusman vokal solo ya semuanya lah. Bang Jimmy juga semuanya terbuka untuk umum ya teman-teman, nggak khusus umum ya. Pokoknya jangan istilahnya pilih lagu lah ya, bahasa daerah Nias, bahasa Indonesia terserah. Terbuka lagunya untuk semuanya. Mau bahasa Inggris juga silakan, soalnya nggak ada di nggak ditentukan di situ ya. Nanti mungkin dewa-dewa jurinya dari Korea ya. Dari Inggris. Oke, silakan nanti mendaftar teman-teman. Bisa di grup nanti saya ingatkan kembali dan bisa ke saya. Kemudian malam ini saya minta maaf banget secara pribadi mentor. Saya mewakili mentor 1 dan 2. Ada kesalahan teknis di Zoom kita, tapi mudah-mudahan Tuhan berkati Zoom kita ke depannya. Semoga minggu depan kita bisa pakai Zoom ya. Malam ini ada kesalahan teknis ya di Zoom yang kita pakai. Mohon maaf ada teman-teman menunggu sampai 20 menit. Janjinya sampai 2015 tapi baru kirim link 2020. Haleluya. Tapi rencana Tuhan rencana luar biasa. Kita bisa ibadah. Haleluya. Rencana indah Tuhan luar biasa. Kemudian seman kali aku malam ini ya. Haleluya. Beda-beda dengan sebelumnya aku kasih pengumuman karena diberkati sangat luar biasa malam hari ini. Oke, saya minta maaf untuk hal itu. Kemudian tadi ibu mentor 2, sorry. Malam hari ini ada sesuatu yang harus dikerjakan, makanya tidak bisa join. Kemudian yang WL kita, haleluya, tadi saya dikomunikasikan sebelum gimana, dia bilang, bagaimana ini Pak Pendeta? Aku bilang bukan Pak Pendeta. Dia bilang sama saya nggak bisa, dia masih di luar mengerjakan sesuatu juga. Aduh, gimana ini? Ya udah aku bilang oke, nanti aku ambil alih. Makanya malam hari ini yang WL kita nggak bisa si Endang ya, Margahia. Si Endang nggak bisa karena teman-teman ya siapa lagi, makanya saya ambil alih. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung yang baru join dan teman-teman jemaat Tuhan yang setia di Komsel 3B. Haleluya. Oke teman-teman, itu aja pengumuman. Mungkin ada yang mau perkenalan lebih lanjut lagi nanti bisa ambil semuanya. Saya sudah miliki nomornya kecuali Bang Jimin di sini sama Kakak yang belum. Haleluya. Siapa lagi ada Kak Martini baru belum saya miliki nomornya. Dan mudah-mudahan ini pasti saya miliki semua. Haleluya. Oke teman-teman. Puji Tuhan.
Haleluya. Oke teman-teman, kita akhiri karena waktu yang selalu memisahkan kita. Kalau bukan waktu nggak bakalan pisah-pisah kita ya teman-teman. Sampai Mungkin pagi ada yang boleh. betul Kak, betul Kak. Sampai pagi boleh, tapi karena waktu ini memisahkan kita, walaupun ada kangen-kangennya, 1 minggu baru ketemu lagi, ya begitulah anugerah cintanya kasih Tuhan kepada kita. Oke teman-teman, untuk pelayanan minggu depan kami akan beritahu lagi, kami akan japri satu persatu yang bersedia. Ya terima kasih buat Kak Desti yang sudah melayani dan Bang Pentakosta yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan berkati, kiranya Tuhan menambahkan talenta-talenta yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, untuk doa penutup dan sekalian doa berkat. Haleluya. Silakan Kak Desti untuk berdoa. Jangan lupa berdoa untuk adik kakak Rian Hatinduru ini untuk pemulihannya. Terima kasih. Silakan Kak Desti. Ya oke. Tadi Kak Rian mau diapain apa ya tadi? Mohon maaf. Pemulihannya Kak, lagi dalam keadaan sakit. Oh iya, Puji. Tetap semangat Silakan. Kak Rian. Pasti Tuhan yang sembuhkan. Tadi Ayo kasih kita semangat doakan. itu ya nggak apa-apa lah. Ya. Oke, kita berdoa teman-teman. Segala puji dan syukur serta hormat hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan kasih setiamu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa, Engkau hebat Tuhan. Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai kami bisa mengakhirinya Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Walaupun ada berbagai goncangan-goncangan, kesalahan teknis tadi Tuhan, tapi itu tidak mematahkan semangat kami Tuhan untuk tetap berusaha untuk mencapai Tuhan bagaimana cara supaya ibadah kami bisa lancar ini Tuhan. Oh Tuhan, sungguh Engkau pakai dengan luar biasa ketua mentor kami di tempat ini Tuhan Yesus, di ruangan ini. Sungguh Engkau menambahkan kepadanya Tuhan hikmat, menambahkan nilai-nilai Tuhan, kepemimpinan dalam membawa teman-temannya Tuhan Yesus dalam komsel ini untuk semakin hari lagi semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau di malam hari ini kami bisa bersekutu bersama dengan teman-teman kami dan kami bisa sama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Di malam hari ini kami mendoakan saudara kami, saudari kami riang hati Tuhan Yesus. Oh Bapa, Engkau mengizinkan dia merasakan rasa sakit Tuhan di bagian tubuhnya. Kami saat ini Bapa berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang kuat yang menjamah setiap penyakit yang ada dalam tubuhnya, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus ada mukjizat terjadi. Biarlah melalui penyakit yang dia rasakan ini Tuhan, rasa sakit yang ada dalam tubuhnya Tuhan Yesus, membuatnya dia semakin hari semakin sungguh-sungguh berpegang erat di dalam Engkau, imannya semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa hamba-Mu ini pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Iman kami sungguh luar biasa Tuhan, percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang dahsyat. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang ada di Medan, yang hari-hari ini bergumul Tuhan dalam pengajuan judul proposalnya Tuhan, bahkan dalam penyusunan proposal, bahkan skripsi ke depan Tuhan Yesus. Kami serahkan juga hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau yang menambahkan hikmat, kiranya Engkau yang terus memudahkan Tuhan dalam setiap tulisan-tulisan yang akan dia ketik Tuhan. Kiranya ide-ide dia bisa tuangkan di dalam setiap tulisannya untuk memberkati setiap orang yang membaca tulisannya nanti Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembimbing skripsinya maupun proposalnya nanti Tuhan. Kiranya pembimbingnya Tuhan bisa memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan Yesus, yang mau melayani dan mau membimbingnya untuk membuat tulisannya Tuhan, hasil karyanya Tuhan Yesus bisa berjalan dengan baik dan memberikan nilai yang memuaskan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mempertemukan kami minggu depan lagi Tuhan Yesus. Kami percaya selama 1 minggu ke depan Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menyiapkan rancangan-rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan turun atas kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan turun atas
kesehatan kami Tuhan. Kami kiranya berkat Tuhan turun atas pelayanan, pekerjaan, studi kami. Berkat Tuhan selalu melimpah. Dan kiranya berkat itu Tuhan tidak hanya kami terima, tetapi kami juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya.